Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Listi. Saya dari kelas 11 2, absen 14. Di sini saya ingin melakukan pengayaan untuk menambah nilai saya di mata pelajaran sejarah. Nah, yang saya lakukan di sini adalah menjelaskan tentang mind map yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Jadi, hubungan pelayaran Nusantara dan Timur Tengah, yaitu India, Cina, itu sudah terjalin sejak abad ke-2. Lalu, di benua Eropa pada abad ke-10 sampai 15 itu mengalami Dark Age, yaitu di mana masyarakat itu hidup di bawah doktrin gereja yang menyimpang. Lalu pada tahun 1453, jatuhnya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu Turki Utsmani. Nah, strategi perang yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu adalah mengepung kota dari sisi laut. Karena itu mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan pangan yang ada di benua Eropa pada saat itu. Lalu Portugal dan Spanyol itu memberanikan diri keluar Eropa untuk menjelajah, mencari rempah-rempah. Dan Portugal dan Spanyol ini sendiri juga menjadi nenek moyang Eropa pertama yang berani keluar dari benua Eropa. Karena pada saat itu menyebar rumor bahwa di lautan itu banyak sekali mitos-mitos seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan. Lalu pada tahun 1492 itu Bani Umayyah kalah perang di Andalusia dan balik ke Afrika. Nah, Portugal dan Spanyol keluar Eropa untuk menjajah itu, mereka melakukan atau membuat satu perjanjian namanya Perjanjian Tordesillas. Jadi perjanjian Tordesillas ini membagi Portugal dan Eropa menjadi pelayarannya itu menjadi dua wilayah. Yang Spanyol itu ke barat, yaitu dari Filipina sampai Amerika, dan Portugal itu area timur dari Afrika sampai pertengahan Asia. Nah, pada saat Portugal dan Spanyol ini keluar dari benua Eropa, mereka ini bertemu di Filipina. Jadi si Spanyol kan udah ke Filipina, tapi di Filipina ketemu sama Portugal. Pada saat ketemu Portugal itu, mereka melakukan perang di Filipina dan Portugal itu mengalami kekalahan di perang itu, dan terbentuklah perjanjian Saragossa. Lalu Portugal dan Spanyol ini datang ke Hindia Timur, termasuk Nusantara. Alasannya karena mereka mencari rempah-rempah, mencari kepercayaan untuk berdagang, dan juga Nusantara ini sendiri strategis di jalur perdagangan. Pada saat mereka datang ke Nusantara ini, daerah-daerah Hindia Timur, mereka ini melihat bahwa masyarakat ini mudah diprovokasi. Jadi mereka melihat peluang untuk menjajah. Nah, sebelumnya pada saat Portugal itu kalah di Filipina, dia keluar dari Filipina, dia ini pergi ke Maluku. Pada saat dia sampai di Maluku, raja-raja yang ada di Maluku di sana sedang bersaing untuk memperebutkan kekuasaannya. Portugal mencari keuntungan dengan cara mengambil kekuasaan, yaitu misalnya satu raja didukung, raja yang lain tidak didukung, lalu kekuasaan raja yang menang atau yang kalah akan diambil oleh Portugal. Jadi lama-lama Portugal ini jadi makin berkuasa di Maluku. Selanjutnya adalah proses menjelajah Nusantara. Jadi, proses menjelajah Nusantara ini sendiri dibagi menjadi dua masa, yaitu sebelum abad ke-20 dan juga setelah abad ke-20. Nah, yang pertama saya akan jelaskan itu pada saat sebelum abad ke-20, yaitu pada tahun 1596 Nusantara itu kedatangan Belanda. Nah, Belanda datang dengan maksud mau berdagang, namun pada tahun 1602 pihak Belanda ini mendirikan VOC, yaitu semacam perkumpulan pedagang Belanda yang didirikan di Batavia. Nah, VOC ini mendapatkan keuntungan yang besar hingga diberikanlah hak oktroy atau semacam hak istimewa, di mana VOC ini bisa membuat mata uang sendiri, bisa memilih pemimpinnya sendiri seperti presiden, yaitu gubernur jenderal, dan juga dapat menyatakan perang. Namun VOC ini bubar pada tahun 1799 dikarenakan banyak sekali kasus korupsi dan juga kas negaranya yang habis dikarenakan perang Aceh dan Diponegoro. VOC ini memberlakukan tanam paksa kepada masyarakat pribumi, di mana masyarakat pribumi pada saat itu yang memiliki lahan itu dipaksa untuk menanam tanaman seperti kopi, cengkeh yang nantinya akan dijual ke pihak VOC dengan harga serendah mungkin, dan pihak VOC ini akan menjual ke pihak swasta dengan harga yang tinggi. Jadi pada saat itu VOC juga memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Selanjutnya, yaitu pada setelah abad ke-20, di mana pemerintah Hindia Belanda ini menerapkan politik etis. Jadi karena banyak pihak yang menentang ketidakmanusiaan pemerintah Hindia Belanda dalam memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara dan juga ketidakmanusiaan terhadap masyarakat pribumi,
Jadi pemerintah Hindia Belanda ini menerapkan politik etis di mana ada tiga serangkaian politik etis, yaitu ada edukasi, yaitu pendidikan, dan transmigrasi dan irigasi. Nah, pemerintah Hindia Belanda ini juga mendeklarasikan Pan-Nederlandika atau Nusantara di bawah Belanda. Dari edukasi ini sendiri, masyarakat itu nggak semuanya mendapatkan pendidikan. Jadi hanya masyarakat yang golongan priai saja yang bisa mendapatkan pendidikan pada saat itu. Dan juga dari edukasi ini sendiri menciptakan masyarakat pribumi yang sudah mulai sadar terhadap kondisi negaranya yang dijajah. Jadi dari golongan yang sudah terdidik ini berusaha untuk menciptakan gerakan untuk melawan penjajahan ini. Jadi kesimpulannya, untuk bangkit, Indonesia memerlukan 50 tahun dengan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada dampak penjajahan. Yang akan saya jelaskan di sini adalah dampak penjajahan setelah kemerdekaan. Jadi tahun-tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, dampak penjajahan ini sendiri terbagi menjadi 7 dampak utama. Nah, yang saya akan bahas pertama itu dari dampak ekonomi. Jadi dari sisi ekonominya sendiri, penjajahan itu berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Jadi mulai terbangun infrastruktur baru. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970, Jakarta itu disebut sebagai kota judi. Namun, uang hasil perjudiannya itu digunakan untuk pembangunan kota Jakarta itu sendiri. Nah, selain itu, dari dampak ekonomi itu diperkenalkannya sistem politik liberal oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sistem politik liberal ini tuh mulai masuknya pihak-pihak swasta. Selanjutnya, itu ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Jadi, pihak-pihak swasta tadi itu kan membangun banyak perusahaan-perusahaan kan di Jakarta. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan pasti butuh banyak pekerja-pekerja. Dan pekerja-pekerja yang ditarik ke perusahaan ini adalah pekerja-pekerja yang dari desa. Jadi pekerja dari desa pindah ke kota dan itu menciptakan urbanisasi dan pertumbuhan kota. Lalu yang ketiga itu ada kesehatan dan higienitas. Masyarakat pada saat itu, pada sebelum kemerdekaan, itu terbagi atas 3 golongan. Yang pertama dari bawah itu ada pribumi, lalu yang tengah itu ada timur asing, dan yang paling atas itu ada Eropa. Kesimpulannya, masyarakat pribumi pada sisi kesehatan dan higienitas itu tertinggal jauh sekali. Lalu, dari sisi mobilitas sosial, itu adanya pergerakan. Contohnya, semisal di satu kota, itu terjadi kemacetan. Itu kan berarti penduduknya padat. Berarti, mobilitas sosial yang terjadi di kota itu termasuk yang tinggi. Jadi, semakin sempit pergerakan, semakin tinggi mobilitas sosial. Lalu, dari sisi sosial dan budaya ini sendiri, berfokus pada pengaruh dan perkembangan iptek yang diberikan oleh Belanda. Dan selanjutnya itu ada sentimen rasial atau rasis. Ini tuh terjadi kebencian akibat kesenjangan sosial pada masa itu. Lalu yang terakhir itu ada politik. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda itu ada yang namanya Dewan Rakyat atau Volksraad. Nah, Volksraad ini sendiri tugasnya menyalurkan aspirasi pribumi. Jadi dan Volksraad ini tuh menginspirasi pribumi dan juga memberikan ilmu ya, ibaratnya tentang sistem pemerintahan kota yang administratif dan pusat. Namun dari semua dampak itu ada dampak utama dari penjajahan itu sendiri, yaitu banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki mental Irlander atau mental yang dijajah, seperti rasa minder, rasa tidak inisiatif, mental yang lemah, mental yang ingin diperintah dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Saya harap penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.